Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar? Selamat bertemu kembali di Podlives, podcast seputar gaya hidup. Bersama saya, Lia Fitrianda, akan menemani sobat untuk berbincang-bincang seputar gaya hidup. Oh ya sobat, kalian tahu nggak sih beberapa bulan kebelakang ini ada yang lagi viral loh, dan pasti kalian nggak asing dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Nah sobat, FOMO atau Fear of Missing Out ini merupakan ketakutan atau rasa cemas jika ketinggalan suatu hal yang viral di media sosial. Akhir-akhir ini FOMO banyak melanda Gen Z atau generasi yang lahir antara pertengahan tahun 1990-an sampai awal 2010-an. Terlebih lagi, mereka itu sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Terlebih lagi ada yang namanya media sosial. Hal itu sangat berpengaruh untuk FOMO itu tersendiri. Nah sobat, kira-kira apa ya dampak terhadap gaya hidup mereka? Terus bagaimana juga FOMO mempengaruhi kebiasaan konsumtifnya? Dan bagaimana ya pandangan Islam terhadap FOMO? Lebih lanjutnya kita akan bahas di Podlives. Oke sobat, bersama saya di sini sudah ada Kak Muhammad Abizar Al-Ghifari, itu sebagai aktivis organisasi mahasiswa Islam. Oke, Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Oke, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, sebenarnya terima kasih Kak sudah bergabung di Podlives ini. Nah Kak, langsung aja nih ya, kita itu kan lagi bahas tentang FOMO. Menurut Kakak, FOMO itu apa sih Kak? Kalau sependek yang saya tahu kan ini semacam tren ya untuk mengikuti gaya hidup. Ini tentunya kalau tadi penjelasan narasumber, FOMO itu diakibatkan oleh pengaruh media sosial kan. Nah, tapi kalau mau ditelisik lebih jauh lagi, bukan media sosial yang lebih berpengaruh dalam hal ini, tapi memang kecenderungan seorang tersebut. Pada dasarnya emang ya manusia itu tidak ingin tertinggal dari orang lain gitu. Nah, kebetulan ada media sosial yang seperti itu. Akhirnya FOMO ini disangkut pautkan oleh media sosial. Tapi sebenarnya ya sebelum ada media sosial, sebelum ada istilah FOMO pun manusia sudah mengikuti hal tersebut. Tapi kebetulan ada media sosial, jadi dibuatlah istilah FOMO. Itu kalau yang saya tahu. Karena bagaimanapun kecenderungan yang seperti itu, tidak ingin tertinggal, ingin tahu, dan bahasa ingin update kalau bahasa sekarang, itu selalu ada dalam diri manusia. Proses pengetahuan kan selalu update terus. Itu kalau dari saya pribadi, gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau menurut pendapat Kak Ghifari ini, FOMO itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Iya. Yang pada dasarnya manusia itu selalu ingin lebih dan lebih lagi ya Kak. Oke, nah Kak, berkaitan ke makna FOMO tadi ya, berarti secara tidak langsung itu membuat seseorang itu yang tadinya berkeinginan untuk lebih, sehingga dia tuh bisa aja nih membeli sesuatu yang sedang tren gitu. Lalu apakah bisa mempengaruhi perilaku konsumtif itu sendiri? Sebenarnya kan ketika bicara perilaku konsumtif, bagaimanapun perilaku konsumtif itu sifatnya dia sudah aktual ya. Ada yang kita lakukan. Nah, sebelum aktual itu ada kecenderungan dulu, ada kehendak potensial, yang mana untuk sampai pada aktual tersebut harus ada sebab-sebab yang sempurna supaya akibat tersebut aktual. Kita asumsikan sebab dari perilaku konsumtif itu adalah kehendak untuk memiliki. Contohnya seperti itu, rasa ingin memiliki, rasa ingin mendapatkan. Aktualnya atau akibatnya adalah perilaku konsumtifnya. Nah sekarang problemnya, ketika kita bicara potensial, bagaimanapun dalam ranah potensial itu nggak salah. Orang ingin memiliki apapun, orang silahkan memiliki apapun. Tapi yang menjadi problem, bagaimana dia sampai pada pemilikan tersebut, hak kepemilikan tersebut, itu yang banyak problem. Karena kalau seandainya dia berangkat dari sisi potensial ke aktualnya itu, dengan menggunakan segala cara, menggunakan hal-hal yang bahkan secara rasional tidak dibolehkan, secara tindakan baik itu tidak dikehendaki,
ya tentunya nggak bisa dibenarkan tindakannya. Seperti itu. Jadi perilaku konsumtif bagaimanapun bisa kita nilai baik buruknya itu tergantung bagaimana caranya dia mendapatkan hal tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin akan berpengaruh pada perilaku konsumtif, dan tidak salah pengaruh terhadap perilaku konsumtif, tapi bagaimana pikiran seorang tersebut jangan sampai melulu kepada perilaku konsumtif tadi. Karena bagaimanapun perilaku konsumtif kan membuat diri seorang itu selalu bergantung atas suatu hal tersebut. Ketika ada tren baru, dia beli tren baru ini, dia beli tren, nggak, ya sebenarnya nggak masalah, cuman alangkah lebih baiknya ketika itu dibatasin seperti itu. Karena nggak semua hal, kebutuhan atau keinginan yang kita inginkan itu harus dipenuhi juga. Ada beberapa hal juga, kebutuhan yang memang dia sifatnya wajib, ada yang memang ya nggak wajib, ya buat apa juga. Contoh masalah FOMO itu kan sebenarnya keinginan semua, bukan kebutuhan. Kemarin gue baru ngupload SG terkait bacaan gue tentang satu buku. Ada satu teman gue yang dia minta di tag, cuman gara-gara FOMO. Ya nggak masalah. Cuman kalau seandainya kan dia tidak tahu apa makna dari tulisan tersebut, ya pada akhirnya orang itu hanya ikut-ikutan, hanya pengen dilihat tren aja. Oh, orang ini keren. Ya, gimana ya, maksudnya kalau cuman ingin tujuannya itu keren, ya berarti skala kehidupan di media sosial ini atau skema kehidupan di media sosial ini ya yang penting upload SG, yang penting upload feed dan lain sebagainya. Berarti kayak untuk memenuhi kebutuhan dia aja gitu ya, tanpa tahu fungsinya tuh apa. Betul. Kayak misalkan kemarin masalah yang Palestina, as on Rafah, banyak yang upload, tapi problemnya mereka ngupload itu memang konsisten dari awal sejak serangan 7 Oktober atau hanya karena ada viral-viral seperti itu di Instagram. Kalau memang uploadnya itu hanya karena viral, semua mata tertuju pada Rafah, sebelum ada itu banyak orang yang lebih peduli daripada itu. Nah, jadi kalau seandainya budaya-budaya FOMO ini diteruskan, ya di sisi lain dia sebagai bentuk kehidupan media sosial ya nggak bagus juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi kecenderungan individual, pasti ada kecenderungan untuk itu. Kita nggak bisa menafikan. Tapi yang menjadi problem ketika tujuan orang tersebut hanya untuk FOMO itu problemnya, bukan untuk tujuan yang lain. Misalkan kita ngupload Palestina karena FOMO orang-orang ngupload Palestina, enggak. Kita ngupload Palestina, emang Palestina berhak untuk diupload. Tujuan kita Palestina, bukan FOMO-nya gitu loh. Itu kalau dari gue pribadi. Ya, kalau kembali ke perilaku konsumtif nih, kira-kira menurut kakak ada gak sih sisi positifnya dari perilaku konsumtif itu? Secara misalnya kalau misalkan kita beli barang atau apa karena FOMO, karena viral, otomatis kan tingkat penjualan itu akan naik. Nah, itu menyangkut konsumtifnya itu gimana? Tentunya kalau ke perusahaan, ya perusahaan yang dienakan. Karena ketika banyak konsumsi dari suatu barang, maka akan tinggi juga penjualan dari perusahaan tersebut. Tapi kan yang menjadi problem bukan di perusahaannya, tapi orangnya. Ya problemnya tadi, kalau seandainya orang itu beli barang karena FOMO, ya pada akhirnya dia tidak memiliki skala prioritas. Oh, karena orang seperti ini gue beli barang, ya karena orang seperti ini gue seperti ini gitu. Jadi mula-mula kita boleh untuk melihat fenomena seorang tersebut yang membeli barang, tapi yang menjadi problem kita harus memilah apakah itu menjadi kewajiban bagi kita atau enggak. Karena perilaku konsumtif nggak bisa dibenarkan bagaimanapun. Seperti itu. Oke. Nah Kak, kan tadi udah nih tentang konsumtif. Terus pada dasarnya kan tadi sudah dijelaskan juga kalau misalkan FOMO ini terjadinya itu di Gen Z. Iya. Gen Z ya. Nah, menurut kakak sendiri itu efeknya itu apa gitu? Apa yang akan terjadi jika Gen Z ini terus-terusan mengikuti gaya FOMO itu? Ya pada akhirnya
masyarakat itu bahasanya ya, jiwanya masyarakat itu atau jiwanya seseorang di kehidupan yang sekarang ketika hanya mengikuti FOMO dan lain sebagainya itu, dia akan menanamkan satu jiwa yang mana seorang tersebut ya udah hanya ikut-ikutan aja. Gue belajar karena orang lain belajar, tapi bukan karena ingin pintar atau karena ingin tahu. Gue beli HP iPhone karena ngikut orang yang HP-nya iPhone. Gue ngupload Palestina karena ngikut orang dan ngelihat SG orang yang ngupload Palestina. Gue bikin kata-kata di SG karena ngeliat orang dan ngikut orang yang bikin kata-kata di SG. Betul, pasti ada dorongan seperti itu dari eksternal diri kita. Tapi yang memproses ini kan internal, diri kita sendiri. Nah, ketika itu aktual lagi, apakah itu aktual tanpa ada proses rasionalisasi atau proses pikiran, pertimbangan rasional, atau langsung aktual saja? Bagaimanapun, kita tidak menyalahkan ketika ada orang yang melihat fenomena suatu lantas tertarik untuk seperti itu. Gue nggak bisa menyalahkan itu. Tapi yang gue bisa menyalahkan, ketika orang tersebut tidak tahu apa maksud dari itu, terus ikut-ikutan, tanpa ada pertimbangan, tanpa tahu atas sesuatu tersebut, nah itu nggak bisa dibenarkan. Ibarat ada orang ngomong, terus kita asal bunyi aja, tapi nggak tahu apa yang diomongin orang itu, maksudnya bagaimana. Nah, budaya-budaya FOMO kalau dia tidak bahasanya didasari oleh pikiran dasar yang benar, atau pikiran dasar yang rasional, atau pertimbangan-pertimbangan yang rasional, tentu nggak bisa dibenarkan. Ya bagaimana kita bisa menilai bahwasanya orang yang tahu dengan yang tidak tahu itu sama. Misalkan beda kualitas orang yang tahu tentang Palestina lantas dia mengupload tulisan-tulisan tentang Palestina sama orang yang tidak tahu dan hanya ikut-ikutan orang yang mengupload tentang Palestina. Beda. Pasti tujuannya beda, yang dimaksud juga beda, analisanya bahkan berbeda. Berarti itu sangat berpengaruh banget sama Gen Z ini ya. Oke Kak, nah kemudian nih ya, kalau misalkan dari sudut pandang Islam sendiri, itu FOMO itu gimana? Ada satu ayat menarik, mungkin nanti di searching, gue lupa ayat berapa, surat apa juga. Janganlah kamu mengikuti, atau janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah, apa poin dari ayat Quran itu? Sebenarnya FOMO itu kan budaya manusia modern atau manusia kontemporer yang mana asal ikut aja, tapi problemnya itu nggak tahu, apa-apanya tidak tahu. Itu yang gue perhatiin. Nah, dari ayat tersebut kita bisa tahu, ketika kalian ingin mengikuti satu tren, pelajari dulu trennya, pelajari dulu budayanya, atau kalian tahu dulu apa itunya, dia itu sebagai apa dan pertimbangannya bagaimana. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya bagaimana kita bisa mengikuti atau bisa melakukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Sedangkan pengetahuan dalam diri kita itu hal yang sifatnya pasti. Dan manusia bertindak itu karena pengetahuannya. Tapi ada perilaku FOMO sekarang, betul karena pengetahuannya dia bertindaknya, tapi hanya karena pengetahuan atas orang lain yang mana pikirannya itu udah disetting sedemikian rupa agar gue kalau nggak seperti ini, gue gengsi. Gue harus mengikuti tren. Kalau apa-apa tujuannya itu hanya ikut tren, apa poin esensi yang akan disampaikan atau didapatkan oleh orang lain? Itu poinnya. Mungkin dari ayat itu bisa jadi refleksi. Itu kalau dari gue pribadi. Nah teman-teman boleh banget ya, kalian langsung cari aja dari ayat yang kakaknya tadi disebutkan. Nah Kak, dari runtutan-runtutan tadi nih, itu kan bisa digarisbawahi bahwa begitu besar dampak negatif dari FOMO itu tersendiri. Menurut kakak pribadi, langkah-langkah praktis yang harus dihadapi, tantangan-tantangan apa aja, dan bagaimana solusinya dari Gen Z ini untuk bisa dibilang tuh menghadapi gitu ya FOMO itu sendiri. FOMO ini kan sudah menjadi perilaku ya,
Berarti satu aktivitas sosial atau aktivitas di media sosial, atau selain media sosial pun juga ada. Problemnya, ketika kita ingin merubah perilaku seseorang, itu bukan merubah perilakunya, tapi merubah konsep dan pikirannya. Dan itu harus dimulai dengan pendidikan. Pendidikan yang benar dan pendidikan yang baik itu akan menghasilkan satu individu yang memiliki tindakan yang baik dengan menanamkan pandangan-pandangan dan konsep-konsep yang benar. Karena tidak mungkin kita merubah seseorang tapi kita langsung ke perilakunya, enggak. Perilaku itu merupakan bentuk atau akibat dari pikiran seseorang atas sesuatu, pikiran seseorang atas pandangan hidupnya, pikiran seseorang atas kesenangannya, pikiran seseorang atas keuntungannya. Nah, yang harus kita rubah itu pandangannya atas sesuatu atau pandangannya atas hidup, supaya tindakan dan perilakunya itu sesuai dengan pandangan yang benar. Pertanyaannya, dari mana problem adanya FOMO ini? Tentunya FOMO lahir dari pandangan yang salah atas hidup. Kalau gue boleh bilang seperti itu. Jadi FOMO sebagai perilaku, ya kita harus ketika kita ingin merubah FOMO, ya harus rubah pandangan hidup seseorang. Kalau pandangan hidupnya benar, ya insya Allah lah nggak bakal ada FOMO gitu. Itu yang sepemahaman gue. Kurang lebih begitu. Berarti langkah-langkahnya itu kita harus lebih dulu mengenal diri kita sendiri, iya, betul. Dan lebih menelaah sebenarnya FOMO ini penting atau tidak gitu ya Kak. Oke, berarti besar banget ya Kak dampak dari FOMO ini, Betul. baik dari Gen Z maupun bukan yang Gen Z ya, generasi lainnya. Oke, terima kasih ya Kak atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Nah sobat, tadi kan kita udah banyak berbincang-bincang tentang pengertian FOMO dan kita udah tahu FOMO dari berbagai sudut pandang. Sekarang kita akan beralih ke segmen tanya jawab mengenai FOMO itu sendiri. Nah udah masuk nih 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari Diuman Firdaus. Oke, kita bacain ya. Yang pertama itu ada, Waalaikumsalam. Mau bertanya, saya kan tidak terlalu familiar dengan gadget dan media sosial, tapi saya ingin menyiasati anak saya yang kebetulan usianya Gen Z agar tidak terpengaruh FOMO itu. Jadi apakah ada cara yang bisa diambil agar rasa cemas itu tidak memengaruhi anak saya? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua itu ada dari Kak Aira Putri. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya ini kan termasuk Gen Z ya, di mana media sosial jadi kebutuhan sehari-hari, baik untuk cari informasi maupun sekedar hiburan. Tapi bagaimana Gen Z dalam menyikapi adanya FOMO akibat media sosial dan apakah menilai dari sudut pandang Islam dapat mengatasinya? Mohon jawabannya dan terima kasih Kak. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih dari Zeki Maul. Oke, halo Kak, mau tanya. Tadi disebutkan dampak-dampak negatif dari FOMO. Tapi apakah FOMO juga dapat ada dampak positifnya, khususnya bagi kalangan Gen Z? Terima kasih. Oke Kak, itu tadi 3 pertanyaan. Mungkin Kakak bisa langsung jawab aja ya. Dari yang pertama dulu kali. Oke. Terkait bagaimana cara, yang harus ditekankan itu satu, kalau kita di sini atau gue pribadi bukan seorang dokter yang bisa memberikan satu resep supaya FOMO itu di anak tersebut hilang atau enggak, atau sembuh bahkan. Tapi yang jelas, karena ini adalah perilaku sosial, dan sebenarnya perilaku sosial itu kan untuk menanganinya banyak variabelnya. Sebagaimana sosial itu sendiri, sebab-sebab untuk sampai pada satu budaya yang seperti itu nggak cuma satu, banyak variabelnya. Kebetulan yang kita ketahui 1 atau 2 gitu. Nah, balik lagi ke FOMO. Kalau gue pribadi tetap untuk menangani perilaku FOMO ini, ya yang harus kita rubah pikiran. Apalagi di ranah keluarga, peran orang tua itu sangat penting, sangat menentukan pendidikan seorang. Makanya pendidikan pertama itu adalah pendidikan orang tua kan. Nah,
Sekarang problemnya bagaimana orang tua itu mendidik atau memberikan pendidikan kepada anaknya. Apakah pendidikan atau cara mendidiknya itu sudah benar dan baik atau belum? Gitu. Ketika pendidikan yang diberikan pada anak itu baik dan benar, maka konsekuensinya anak tersebut akan memiliki pandangan-pandangan yang benar dan baik. Bahkan dirinya itu menjadi sebagaimana orang tua yang mendidik. Seperti itu. Masalahnya sekarang banyak orang tua yang justru memberikan handphone ke anaknya. Nah, anaknya masih kecil, masih udah diberikan handphone dan lain sebagainya. Ya nggak masalah. 1-2 kali nggak masalah. Tapi namanya anak kecil, yang mana dia masih belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa nggak kita ajarkan dulu konsep mana yang benar, mana yang salah? Sebelum dia diberikan satu HP, yang mana ntar malah justru dia buka yang salah, akhirnya konsekuensinya dia tahu, dan yang lebih parahnya itu sudah menjadi kebiasaan ke depannya. Nah, seperti itu. Jadi pertama yang harus kita rubah pikiran atau pandangan seorang atas satu tersebut. Lewat cara apa? Pendidikan. Oke, jadi dari peran orang tua itu sendiri harus memfilter. Betul. Mengawasi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana Gen Z memandang FOMO itu sendiri. Di sisi lain, itu adalah gini loh, orang ingin membeli sesuatu pasti ada dorongannya, atau orang ingin mengupload sesuatu pasti ada dorongannya. Ini dalam konteks media sosial ya. Kenapa orang itu ingin mengupload tentang Palestina juga? Oh, karena di Twitter atau di Instagram, di SG itu banyak yang mengupload tentang Palestina. Itu nggak masalah. Oh, gue pengen ngupload tentang Palestina juga. Ya masa orang lain ngupload, gue nggak ngupload? Nggak masalah. Tapi yang jadi problem, ketika dia ngupload tanpa tahu hal-hal tentang Palestina sama sekali. Dan tanpa dia analisa. Karena dari FOMO ini bisa menyebabkan orang itu apa? Orang hanya menerima informasi tanpa mencek kebenarannya. Masuk ke post-truth akhirnya ntar. Zaman media sosial ini zaman pasca kebenaran, yang mana orang percaya siapa yang ngupload, yang penting dia itu seolah-olah otoritatif, pertama. Kedua, orang hanya percaya pada orang yang dipercaya. Misalkan, guru atau ustadz tertentu atau kiai tertentu. Itu dia percaya karena, oh ya karena dia kiai. Bukan dilihat apakah pernyataannya itu benar atau enggak. Nah, problem itu yang nantinya akan berkonsekuensi pada adanya FOMO ini. Zaman post-truth, hoax di mana-mana dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dipungkiri. Iya. Orang kalau melihat ini dalam konteks berita ya. Orang kalau seandainya dia terdorong dirinya untuk mengupload berita hanya karena orang lain mengupload berita, tapi dia tidak ngecek valid kebenarannya, ya untuk apa kita mengupload berita kalau belum ngecek kebenarannya? Itu menjadi problem tersendiri. Pada akhirnya informasi yang kita sajikan itu informasi yang bohong, informasi yang tidak benar, bahkan informasinya tidak pernah ada, maksudnya secara realitasnya itu tidak pernah terjadi. Seperti itu. Adapun tadi pertanyaannya Islam, bagaimana caranya ya, Islam? Pada sudut pandang Islam. Sudut pandang Islam. Ya baik lagi, kalau saya pribadi, Islam itu sangat menekankan pengetahuan. Bahkan Al-Quran sendiri tadi bilang, kalau seandainya, bener Al-Quran itu doktrin di sini. Semua isi Al-Quran itu doktrin. Tapi Al-Quran sendiri bilang, jangan kalian mengikuti satu yang tidak kalian ketahui. Sungguhnya hanya orang-orang yang berpikir atau berakal itu yang mendapatkan pelajaran. Nah, apa poinnya di situ? Ketika Al-Quran itu ketika kita katakan Al-Quran itu sebagai doktrin, kumpulan doktrin untuk umat Islam, tapi di sisi lain dia mengatakan seperti itu konteksnya universal, bukan hanya pada tentang keagamaan saja, tapi dalam semua hal. Orang kalau bertindak dia tidak tahu, maka tindakannya itu pasti tidak baik atau tidak benar. Nah, pengetahuan yang sudah tahu pun masih bisa salah, gitu.
karena mungkin nanti pertimbangan-pertimbangannya yang salah atau bagaimana. Yang sudah tahu, apalagi yang tidak tahu sama sekali tentang sesuatu tersebut. Nah, itu cara Islam menangani. Cara Islam menangani berangkat dari reformasi pikirannya itu. Berubahnya pikiran itu akan berkonsekuensi pada tindakan seorang. Kurang lebih seperti itu. Terus tadi yang ketiga, dampak tadi kan udah dijabarin tuh sekian banyak dampak negatif ya. Sekarang dampak positifnya nih Kak, FOMO itu menurut Kakak apa? Ada gak sih dampak positif ya dari FOMO? Gue pengen menganalisa dampak positifnya itu dari kasus Palestina. Banyak orang yang upload tentang Palestina, apalagi sekarang sudah ada media sosial. Bahkan kemarin terakhir ini kan mahasiswa Amerika berdemo kan di Amerika itu sendiri, sampai ada kekerasan terhadap mahasiswi dan mahasiswa Amerika yang melakukan demonstrasi atas pembebasan Palestina. Itu tentu tersebar luas di media sosial. Akhirnya banyak orang yang mengupload. Pas lagi bertepatan dengan kasus yang di Rafah dan di kasus-kasus kota-kota yang lainnya selain di Rafah juga, pemboman dan lain sebagainya. Pada akhirnya kan ada orang yang membuat satu poster di Instagram yang biasa diupload orang-orang banyak, itu tinggal mencet doang kan. Nah, itu diisi lain bagus dalam artian untuk membumingkan, untuk memviralkan apa yang sedang terjadi di Gaza. Itu lebih masif gitu. Nah, tapi problemnya kalau itu tanpa didasari atau tanpa disandingkan dengan analisa dan pengetahuan yang benar, ini yang menjadi masalah nanti. Positifnya apa? Positifnya ya ada satu kasus itu bisa diviralkan secara cepat. Kayak misalkan terkait ketika ada penyerangan Rafah kemarin, pembakaran hutan, kalau nggak salah di Papua atau di mana itu gue lupa. Nah itu kan juga ada posternya. Terus ada yang viral juga di Indonesia, orang-orang Papua yang datang ke Jakarta untuk mendapatkan hak hidup mereka, yang mana mereka hidup di hutan itu kan, hidup di pedalaman. Itu di sisi lain bagus. Tapi problemnya, apa yang mereka permasalahkan? Mereka tahu atau tidak yang mengupload ini? Nah itu yang menjadi permasalahan. Positifnya di mana? Positifnya untuk membumingkan dan memviralkan, betul. Di sisi lain ketika kita ingin melakukan satu perubahan dalam konteks sosial masyarakat, media sosial sebagai alat untuk apa ya biasanya? Untuk menyuarakan sesuatu, itu tidak bisa lepas. Bahkan kalau kita perhatikan, bisa dibuka di Twitter, di X sekarang namanya, negara-negara besar, mereka itu punya informasinya sendiri. Misalkan kayak Republik Islam Iran, mereka punya kanal informasi tersendiri, channel informasi tersendiri di Twitter atau di X itu. Nah, itu ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, seperti itu, bahasa-bahasa internasional dipakai. Nah, di sana itu bagus. Tapi problemnya tadi, dasar rasionalitas itu juga harus kedepankan. Karena tanpa pertimbangan-pertimbangan yang rasional, lantas kita mengupload saja. Kita tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak, apakah emang seperti ini atau bagaimana. Itu akan berakibat pada pembohongan publik. Ketika pembohongan publik yang disajikan pada publik itu tidak ada kebenaran sama sekali, maka informasi-informasi yang sampai terhadap publik atau kepada publik itu hanya informasi-informasi yang ya sudah, begitu aja. Tanpa menambah pengetahuan, tanpa menambah semangat masyarakat. Kayak karena informasi seperti ya udah, akhirnya berhentinya di FOMO aja. Gak ada aspek yang lain yang lebih esensial atau mendasar daripada FOMO. Kayak misalkan kasus Palestina, yang lebih esensialnya apa? Kemanusiaannya. Bukan upload di Instagramnya. Kita mengupload di Instagram karena dasar kemanusiaan kita. Kan itu. Kalau lebihnya seperti itu. Ya, berarti dari sisi positifnya ini, FOMO itu dapat dengan cepat menyebarkan, memviralkan. Dan perlu kita garis bawahi, jika kita ingin memviralkan, maka kita harus tahu dulu nih ya, apa yang kita viralkan. Kita harus mempertanggungjawabkan itu ya. Oke Kak, makasih nih jawaban-jawaban yang sangat-sangat keren ya. Dan semoga aja bisa membuka wawasan luasnya.
Oke sobat, sekian episode Pot Life kali ini. Sebagai penutup ada pantun untuk sobat semua. Hari Minggu jalan-jalan pakai bemo, perginya bersama Ronald. Yuk hati-hati dengan FOMO dan bijaklah bermedia sosial. Saya Alia Fitrianda dan tim pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.